Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam bala dan kita selalu diberikan cahaya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Riau sebagai pusat bahasa dan kebudayaan Melayu. Pada video terdahulu saya sudah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan martabat bahasa Melayu. Dari sejarah masa silam kita mengetahui bahwa bahasa Melayu mempunyai kegemilangan yang sangat terbilang, terutama pada masa kerajaan-kerajaan Melayu, dimulai dari Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Malaka, Johor, Riau, Lingga, sampai pula di beberapa kerajaan di Aceh Darussalam. Keagungan bahasa Melayu bukan hanya cerita, bukan hanya sebut-sebutan orang-orang tertentu, tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa, seperti video yang sudah saya buat pada beberapa waktu lalu. Namun demikian, bahasa Melayu yang mempunyai dominan begitu kuat di daerah ini dalam kurun waktu beberapa abad hanya disinggung dalam beberapa penelitian. Ini bermakna bahwa bahasa Melayu kurang mendapat perhatian kita sebagai ilmuwan. Paling tidak ini disinggung di dalam buku Budayawan Riau, UU Hamidi. Beliau mengatakan hanya ada beberapa ahli bahasa, misalnya dalam buku Tiu, Ciamis, dan Umar Yunus, yang masih mengakui dan memandang betapa bahasa Melayu yang dibina dalam sejarah kebahasaan di Indonesia. Karena begitu tipisnya uraian mengenai arti dan fungsi yang pernah dipegang oleh bahasa Melayu Riau, maka arti daerah Riau dalam sejarah kebahasaan tadi hampir tak dikenal atau kurang diperhatikan oleh orang lain. Ini tertuang di dalam buku Riau sebagai Pusat Bahasa dan Kebudayaan Melayu yang ditulis oleh UU Hamidi. Tentang peranan bahasa Melayu di Riau sebenarnya belum terungkap secara keseluruhan. Kurang mendapat tempat-tempat yang berarti dalam kehidupan masyarakat Melayu tentang keberadaan bahasa Melayu. Padahal bahasa Melayu seperti kita ketahui merupakan bahasa yang sangat dihormati, karena bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu Riau. Tegasnya bahwa bahasa Melayu Riau dipilih dan diangkat sebagai bahasa Indonesia. Hal ini dikatakan oleh pakar bahasa Indonesia, yaitu Anton M. Mulyono. Mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Karena bahasa ini dikenal sebagai lingua franca, yaitu dari pedagang-pedagang, kemudian dari penjajah-penjajah. Mereka semuanya menggunakan bahasa Melayu selama berabad-abad, sehingga bahasa Melayu ini dikenal secara luas dan mudah dipahami karena bentuknya yang sederhana.
Namun yang sangat miris seperti yang saya katakan tadi, kajian dan penjelasan tentang betapa pentingnya bahasa Melayu Riau itu sangat rendah. Kepeduliannya sangat rendah. Dan ini sangat memprihatinkan, padahal Riau memiliki arti penting dalam geliat bahasa dan sastra di Nusantara. Terkadang kita melupakan sejarah, padahal Insinyur Soekarno pernah mengatakan dalam pidatonya yang berjudul Jas Merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Apa yang dikatakan tokoh pendidikan dan tokoh bangsa Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama pada tahun 1939 di Solo, Jawa Tengah. Beliau mengatakan yang dinamakan bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu yang sungguh pun pokoknya berasal dari bahasa Melayu Riau, akan tetapi yang sudah ditambah, diubah atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baharu, hingga bahasa itu lalu mudah dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Pembaruan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia itu harus dilakukan oleh kaum ahli yang beralam baharu atau yang melakukan inovasi, ialah alam kebangsaan Indonesia. Jadi jangan lupa dengan alam kebangsaan Indonesia. Belajar dari alam kita sendiri, lokalitas bangsa Indonesia. Jangan kita terlalu mengandalkan kebudayaan-kebudayaan dari luar. Kemudian di dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua pada tahun 1954 di Medan, Sumatera Utara juga ditegaskan bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu. Kalau tadi Ki Hajar Dewantara tegas-tegas mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau, tetapi dalam Kongres yang kedua ini hanya disebutkan berasal dari bahasa Melayu. Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia. Hal ini tentu sesuai dengan kondisi zaman atau perkembangan zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa itu merupakan aspek budaya yang selalu dinamis, maka penggunaan bahasa Melayu harus dinamis sehingga dia bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Yang muncul pertanyaan, mengapa bahasa Melayu merupakan bahasa yang menjadi dasar terbentuknya bahasa Indonesia? Mengapa bahasa Melayu Riau? Paling tidak ada 5 hal yang dapat dirangkum dari buku Hamidi ini. Pertama, alasannya karena bahasa Melayu Riau sudah dikenal dan tersebar luas, yaitu sejak Kerajaan Melaka dan Johor. Kemudian bahasa Melayu Riau dibina oleh 2 tokoh, yaitu di Semenanjung, Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, dan di Riau ada Raja Ali Haji. Lalu yang ketiga, ada organisasi profesi yang ikut mendukung perkembangan dan kemajuan bahasa Melayu, yaitu Rusdiah Club. Ini profesi penulis yang ada di suatu pulau kecil di Kerajaan Riau Lingga, yaitu di Pulau Penyengat pada abad ke-19 pada tahun 1894. Selanjutnya ada suatu percetakan di Pulau Penyengat juga namanya Matbaat Al-Riawiyah, kemudian berubah menjadi Matbaat Al-Ahmadiyah. Faktor kelima, adanya publikasi kitab-kitab berbahasa Melayu, baik kitab-kitab
bahasa sastra maupun kitab-kitab ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu agama. Nah, dalam perkembangannya, bahasa Melayu ini sangat ditentukan oleh peranan seorang tokoh yang sangat ternama, yaitu Raja Ali Haji. Raja Ali Haji ini selain sebagai pujangga, beliau bisa dikatakan sebagai peletak dasar pertama tata bahasa Melayu lewat kitab yang ditulisnya berjudul Pedoman Bahasa yang menjadi kamus eka bahasa pertama di Nusantara. Namun apa yang terjadi, seperti apa yang dikatakan oleh UU Hamidi, bahwa Raja Ali Haji ini seperti kapak. Apa yang beliau lakukan muncul seperti ungkapan hilang jasa kapak oleh jasa ketam. Artinya apa? Apa yang dirintis oleh Raja Ali Haji sebagai lambang dari kapak. Kapak itu adalah alat-alat untuk menebang sesuatu, membelah sesuatu, meracik sesuatu, yang merupakan perintisan. Namun jasa-jasa beliau seolah-olah tidak dikenang karena orang mengingat jasa ketam. Padahal jasa ketam itu hanya bersifat menghaluskan sesuatu. Nah, jasa ketam ini disimbolkan kepada Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Kemudian Abdul Hadi WM, seorang sastrawan, budayawan, dan dosen, mengatakan bahwa Raja Ali Haji bukan sekedar produk dari zamannya, tetapi adalah hati nurani dan suri teladan utama bagi bangsanya, yaitu bangsa Melayu, umumnya bangsa Indonesia di Nusantara. Jadi dia bukan hanya dimiliki oleh bangsanya, bangsa Melayu tersendiri, tetapi oleh bangsa secara menyeluruh. Ini terbukti dengan karya-karya beliau yang sangat besar. Peranan Raja Ali Haji sebagai tokoh bahasawan Nusantara itu sulit ditandingi. Beliau menyusun buku tata bahasa standar untuk bahasa di dalam kitab Bustan Al-Katibin pada tahun 1857. Kemudian beliau juga menyusun kamus bahasa Melayu berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa tahun 1859. Pembinaan bahasa ini dimantapkannya terus dalam karya-karyanya yang lain, terutama karya-karya yang berkaitan dengan sejarah, kebahasaan, dan kesusastraan. Dengan demikian, ini dapat kita hubungkan dengan sejarah kebahasaan di tanah air kita. Maka tidak berlebihan kalau budayawan UU Hamidi mengatakan bahwa Raja Ali Haji dan kawan-kawannya telah melapangkan jalan ke arah terbentuknya bahasa nasional di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Merekalah yang melapangkan jalan itu. Merekalah sebagai kapak yang merintis dan menebas semak-semak belukar bahasa sehingga terbentuk bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Dalam bidang sejarah, Raja Ali Haji dapat dipandang sebagai pencatat sejarah Nusantara yang pertama. Itu dikemukakan oleh Nurzai pada tahun 1972 di dalam bukunya pada halaman 116. Karya-karya beliau yang lain diantaranya Tuhfat Al-Nafis sebagai catatan-catatan sejarah, dipandang sebagai sumber terpenting bagi sejarah Melayu. Kemudian kecintaan Raja Ali Haji terhadap sastra atau puisi khususnya
ini dinilai melebihi daripada cabang budaya yang lain. Ini tampak dalam karya-karyanya di luar puisi, misalnya dalam kitab sejarah masih sering diselingi dengan syair-syair. Jadi keberadaan puisi, misalnya syair, gurindam, pantun di dalam karya-karya beliau selalu menghiasi tulisan-tulisan sejarah beliau. Artinya dalam setiap tulisan beliau, Raja Ali Haji selalu mendampingkan atau menyertakan tulisan-tulisan dalam bentuk karya sastra, khususnya puisi. Perhatian Raja Ali Haji terhadap bahasa itu sangat kuat. Ini terbukti dalam tulisan beliau di dalam Gurindam 12, yaitu jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi bahasa. Jadi budi bahasa itu merupakan hal yang sangat penting untuk mengenali seseorang, apakah dia berbangsa atau tidak, apakah dia mempunyai perilaku atau kepribadian yang baik atau tidak. Semuanya bisa kita perhatikan melalui bahasa yang dipergunakan oleh seseorang. Jadi melihat peranan Raja Ali Haji dan kawan-kawan pada zaman Kerajaan Riau Lingga terhadap perkembangan bahasa dan sastra itu sangat penting, sangat berarti. Perkembangan bahasa, khususnya bahasa Melayu, menjadi lebih hidup dan lebih bermutu. Inilah secara kasar kegiatan bahasa dan budaya yang telah dibina dan dikembangkan dalam Kerajaan Riau Lingga serta daerah takluknya dalam waktu lebih dari setengah abad. Nah, berdasarkan kenyataan tersebut, kita dapat mengambil suatu simpulan bahwa bahasa Melayu pada zaman Kerajaan Riau Lingga sudah dibina sedemikian hebatnya sehingga wajar saja bahasa Melayu ketika itu menjadi bahasa utama, dan wajar saja ketika itu Kerajaan Riau Lingga menjadi pusat bahasa Melayu dan kebudayaan Melayu. Nah, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang atau hari ini, kita lihat betapa mirisnya kita dengan eksistensi atau keberadaan bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu Riau. Ada kalanya generasi Melayu merasa risih atau malu untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama di Riau atau di Kepulauan Riau. Ini sangat memperparah keadaan bahasa Melayu itu sendiri dan bisa mengancam jati diri bangsa Melayu, karena kedudukan bahasa itu sangat penting. Tanpa bahasa, kita tidak bisa mengenal orang berbangsa, seperti yang dikatakan oleh Raja Ali Haji tadi di dalam Gurindam 12-nya. Karena itu kita sebagai generasi muda, generasi Melayu, generasi yang tinggal di wilayah Riau khususnya, bukan cuma bangsa Melayu, tetapi tinggal di wilayah Melayu seharusnya menjunjung tinggi keberadaan bahasa Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, adanya pelajaran-pelajaran di sekolah tentang budaya Melayu Riau, kemudian di perguruan tinggi juga ada budaya Melayu Riau. Ini suatu usaha yang bagus untuk perkembangan bahasa dan budaya Melayu Riau khususnya. Dengan adanya usaha-usaha seperti ini, generasi-generasi muda sebaiknya
terus berpacu, memikirkan dan melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk terus mengembangkan dan mengedepankan potensi bahasa Melayu baik di dalam dunia nasional, regional maupun internasional. Bukan tidak mungkin bahasa Melayu suatu saat menjadi bahasa regional atau mancanegara. Demikianlah penjelasan saya mengenai Riau sebagai pusat bahasa dan budaya Melayu. Hal ini juga sejalan dengan visi Provinsi Riau yang menjadikan Riau sebagai pusat budaya Melayu. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.